Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Studio, tempat di mana darah sejarah, iman, dan pengorbanan dipertemukan dalam satu dentuman yang mengguncang jiwa. Hari ini kita mengangkat kisah sosok yang berdiri di garis paling rumit dalam sejarah Islam, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Di tengah tekanan Quraisy, ancaman pembunuhan, dan bara kebencian terhadap Islam, Abbas memilih jalan sunyi yang penuh risiko. Ia menyembunyikan imannya, bergerak dalam bayang-bayang Makkah, mengumpulkan informasi, melindungi Nabi dari balik musuh, dan menjadi mata serta telinga perjuangan. Hingga saat Perang Badar dan Fathu Makkah, perannya terbuka bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai benteng rahasia yang menjaga risalah. Dari kegelapan strategi hingga terang kemenangan, Abbas membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu berteriak di garis depan. Kadang ia menyusup, bertahan, dan menunggu saat paling menentukan. Namanya terukir sebagai simbol kesetiaan yang diuji oleh waktu dan bahaya. Inilah kisah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib dilahirkan di kota Mekah sekitar tahun 566 Masehi. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga Bani Hashim, sebuah keluarga yang dikenal memegang peranan penting dalam urusan sosial dan perdagangan di Mekah. Ayahnya, Abdul Muthalib, adalah sosok yang disegani, penjaga Ka'bah, dan tempat orang-orang Mekah menggantungkan berbagai urusan. Abbas tumbuh sebagai anak yang cerdas, kuat ingatan, dan cepat memahami dunia perdagangan. Ia terbiasa menyertai kafilah dagang sejak usia muda, belajar membaca karakter manusia, memahami tawar-menawar, dan menjaga kehormatan keluarga. 3 tahun setelah kelahiran Abbas, pada tahun 569 Masehi, lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Abdullah. Anak itu kehilangan ayahnya sebelum lahir, lalu ibunya wafat ketika ia masih kecil. Abbas menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya menggendong cucu yatim itu dengan penuh kasih. Sejak kecil, Muhammad memiliki pembawaan yang tenang dan berbeda. Ia tidak suka bermain kasar seperti anak-anak Mekah pada umumnya. Abbas sering memperhatikan keponakannya itu dari kejauhan. Ketika Muhammad berusia sekitar 8 tahun, Abbas pernah duduk bersamanya di dekat Ka'bah. Abbas bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang engkau pikirkan sejak tadi? Engkau tampak diam." Muhammad menjawab, "Aku melihat orang-orang berselisih karena berhala. Wahai pamanku, mengapa mereka berebut sesuatu yang tidak dapat berbicara?" Abbas terkejut mendengar jawaban itu. Ia tersenyum, lalu berkata, "Engkau masih kecil, wahai keponakanku. Dunia orang dewasa, penuh urusan yang rumit." Muhammad hanya menunduk, tetapi kata-kata itu terpatri dalam ingatan Abbas. Memasuki tahun 585 Masehi, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang dikenal jujur. Abbas sering mempercayakan urusan dagang kecil kepadanya. Dalam satu perjalanan dagang ke wilayah Tihamah, Abbas menguji kejujuran Muhammad. Ia berkata, "Wahai Muhammad, jika pembeli tidak tahu harga sebenarnya, engkau boleh menaikkan sedikit keuntungan." Muhammad menjawab, "Aku tidak ingin keuntungan yang membuat hatiku gelisah. Kejujuran lebih menenangkan." Jawaban itu membuat Abbas terdiam lama. Dalam hatinya, ia berkata bahwa keponakannya ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang.
Pada tahun 595 Masehi, ketika Muhammad menikah dan mulai hidup mandiri, Abbas tetap menjaga hubungan dekat. Ia sering melihat Muhammad membantu orang miskin tanpa mengharap balasan. Abbas berkata suatu hari, "Wahai Muhammad, engkau memberi begitu banyak, tidakkah engkau takut kekurangan?" Muhammad menjawab, "Apa yang aku berikan tidak pernah benar-benar hilang." Tahun 610 Masehi menjadi titik perubahan besar. Muhammad menyampaikan kepada keluarga terdekat bahwa ia menerima wahyu. Ketika berita itu sampai kepada Abbas, perasaannya bercampur. Ia mendatangi Muhammad pada malam hari dan berkata, "Wahai keponakanku, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Muhammad menjawab dengan suara mantap, "Aku diperintahkan untuk menyeru manusia agar menyembah satu Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala." Abbas mengusap wajahnya. Perkara ini tidak ringan. Kaum kita tidak akan mudah menerimanya. Muhammad berkata, "Aku hanya menyampaikan." Pada tahun 613 Masehi, ketika Muhammad mulai menyeru secara terbuka, Abbas berdiri di tengah kerumunan Quraisy dan berkata, "Muhammad adalah bagian dari keluarga kami. Jangan kalian menyentuhnya." Meskipun Abbas belum mengikuti ajaran keponakannya, sikapnya membuat banyak orang menahan diri. Abbas sering datang diam-diam, mengingatkan Muhammad tentang bahaya yang mengintai. "Wahai Muhammad, berhati-hatilah ketika keluar malam." Muhammad menjawab, "Tugasku lebih besar dari rasa takut." Ketika pemboikotan terhadap Bani Hashim dimulai pada tahun 617 Masehi, Abbas kehilangan banyak harta. Ia menjual simpanan dagangnya demi membeli makanan. Pada malam sunyi di lembah, Abbas berkata, "Wahai keponakanku, penderitaan ini berat." Muhammad menjawab, "Kesabaran kita tidak sia-sia." Tahun 619 Masehi, Abbas menyaksikan kesedihan Muhammad setelah wafatnya orang-orang terdekatnya. Abbas duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Ia hanya berkata, "Engkau tidak sendiri." Ketika penduduk Yatsrib datang pada tahun 622 Masehi untuk berjanji setia, Abbas berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Jika kalian melindunginya, lakukan dengan sepenuh hati." Setelah hijrah, Abbas tetap di Mekah. Ia mengirim kabar rahasia tentang rencana Quraisy. Pada tahun 624 Masehi, Abbas ikut dalam Perang Badar dalam keadaan terpaksa. Setelah tertawan, ia berhadapan langsung dengan Muhammad. Muhammad berkata, "Wahai pamanku, mengapa engkau berada di pihak mereka?" Abbas menjawab, "Hatiku tidak pernah memusuhi." Peristiwa itu mengubah segalanya. Pada tahun 627 Masehi, Abbas menyatakan keimanannya secara diam-diam. Ia berkata kepada Muhammad, "Aku ingin menjadi pelindungmu dari dalam." Ketika penaklukan Mekah terjadi pada tahun 630 Masehi, Abbas berjalan di samping Muhammad. Abbas berkata, "Hari ini Mekah tunduk." Muhammad menjawab, "Hari ini bukan balas dendam." Abbas hidup hingga menyaksikan wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi. Ia sering mengenang masa kecil keponakannya, dari seorang yatim yang jujur hingga pembawa perubahan besar. Kisah Abbas dan Muhammad adalah kisah hubungan darah, kesetiaan, perlindungan, dan perjalanan iman yang panjang yang dapat terus dilanjutkan ke masa-masa berikutnya tentang peran Abbas setelah wafatnya Muhammad dan bagaimana kisah itu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi, dunia Abbas bin Abdul Muthalib terasa sunyi. Hari itu, Madinah dipenuhi tangis dan kebingungan. Abbas duduk di sudut rumah, menundukkan kepala, mengenang wajah keponakannya yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari hidupnya. Ia berbisik pelan, "Engkau datang sebagai amanah
dan engkau pergi meninggalkan tanggung jawab yang besar." Beberapa hari setelah peristiwa itu, Abbas keluar menemui orang-orang yang masih larut dalam kesedihan. Ia berkata kepada mereka, "Kesedihan kita tidak boleh menghentikan amanah yang telah ditinggalkan. Hidup terus berjalan." Pada tahun 633 Masehi, Abbas mulai lebih sering menceritakan kisah masa kecil Muhammad kepada generasi muda. Suatu sore, seorang pemuda bertanya, "Bagaimana ia ketika kecil, wahai Abbas?" Abbas tersenyum tipis lalu menjawab, "Ia pendiam, tetapi matanya selalu memandang jauh, seolah ia melihat sesuatu yang belum kami lihat." Pada tahun-tahun berikutnya, Abbas menjadi rujukan dalam urusan keluarga Bani Hashim. Ia dikenal sebagai orang yang paling memahami perjalanan hidup Muhammad sejak kecil. Dalam satu pertemuan keluarga pada tahun 635 Masehi, Abbas berkata, "Jagalah kisah ini, jangan biarkan ia hilang bersama waktu." Suatu malam, Abbas duduk bersama anak-anaknya. Ia berkata, "Kalian adalah saksi lanjutan dari kisah ini. Ingatlah, kebenaran sering datang perlahan, tidak selalu disambut dengan mudah." Salah seorang anaknya bertanya, "Apakah engkau menyesal terlambat menyatakan keimanan secara terbuka?" Abbas terdiam lama, lalu menjawab, "Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana ia menutup hidupnya." Memasuki tahun 638 Masehi, usia Abbas semakin menua. Rambutnya memutih, tetapi ingatannya tetap tajam. Ia masih mengingat jelas percakapan pertama dengan Muhammad, malam-malam kelaparan di lembah, dan hari ketika Mekah kembali tanpa pertumpahan darah. Ia sering berkata kepada orang-orang, "Aku melihat perubahan itu dengan mataku sendiri." Pada suatu hari di tahun 640 Masehi, Abbas duduk di halaman rumahnya, ditemani cucunya. Cucu itu bertanya polos, "Apakah Muhammad pernah takut?" Abbas tersenyum dan menjawab, "Ia manusia seperti kita, tetapi ia tidak membiarkan takut menguasai langkahnya." Tahun 642 Masehi menjadi tahun terakhir Abbas bin Abdul Muthalib. Pada malam menjelang wafatnya, ia memanggil keluarganya dan berkata, "Sampaikan kisah ini dengan jujur. Jangan lebihkan, jangan kurangi. Biarkan orang-orang mengambil pelajaran sendiri." Ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang, meninggalkan warisan bukan berupa harta semata, tetapi rangkaian kisah yang hidup dari seorang paman yang melindungi, menyaksikan, lalu beriman, hingga menjadi penjaga ingatan sejarah. Kisah Abbas bin Abdul Muthalib tidak berhenti pada kematiannya. Ia terus hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai pengingat bahwa perubahan besar sering dimulai dari kesetiaan yang diam, keberanian yang bertumbuh perlahan, dan kebenaran yang dijaga dengan kesabaran. Setelah Abbas bin Abdul Muthalib wafat pada tahun 642 Masehi, rumahnya tidak pernah benar-benar sepi. Anak-anak dan cucunya sering berkumpul, bukan hanya untuk mengenang sosok Abbas, tetapi untuk menjaga ingatan tentang Muhammad yang selalu hidup dalam cerita-cerita keluarga. Mereka memahami bahwa apa yang diwariskan Abbas bukan sekadar hubungan darah, melainkan pengalaman panjang menyaksikan perubahan besar dari dalam. Pada tahun 643 Masehi, salah seorang anak Abbas duduk bersama putranya di sore hari. Ia berkata, "Kakekmu sering berkata bahwa ia mengenal Muhammad sebelum dunia mengenalnya. Itu adalah amanah yang berat." Anaknya bertanya, "Apa yang paling sering kakek ceritakan?" Ia menjawab, "Kejujurannya. Bahkan sebelum orang-orang berbicara tentang wahyu, kakekmu selalu berkata bahwa Muhammad tidak pernah berdusta." Cerita-cerita itu terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pada tahun 645 Masehi,
seorang cucu Abbas bertanya kepada ibunya, mengapa kakek Abbas tidak langsung mengikuti Muhammad sejak awal? Ibunya menjawab dengan tenang, karena setiap hati memiliki waktunya sendiri. Tetapi ketika kebenaran itu jelas baginya, ia tidak mundur. Ingatan tentang Abbas juga hidup di tengah masyarakat. Orang-orang yang pernah melihatnya berkata bahwa Abbas adalah saksi hidup dua masa. Masa sebelum perubahan dan masa setelahnya. Ia sering dikenang sebagai orang yang berdiri di antara dua dunia, dunia lama Mekah dan dunia baru yang tumbuh dari Madinah. Pada tahun 648 Masehi, seorang tua yang pernah berdagang bersama Abbas berkata kepada pemuda-pemuda di pasar, "Aku pernah melihat Abbas menukar seluruh keuntungannya demi memberi makan keluarga yang terboikot. Ia tidak banyak bicara, tetapi tindakannya berbicara lebih keras." Pemuda itu bertanya, "Apakah ia melakukannya karena hubungan keluarga?" Orang tua itu menjawab, "Awalnya mungkin demikian, tetapi pada akhirnya ia melakukannya karena keyakinan." Waktu terus berjalan. Pada tahun 650 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad sudah menjadi bagian dari ingatan kolektif. Anak-anak belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari orang yang paling lantang bersuara, tetapi sering dari mereka yang bertahan, melindungi, dan setia dalam diam. Di salah satu malam, seorang cucu Abbas berkata kepada temannya, "Aku tidak pernah bertemu Muhammad, tetapi aku merasa mengenalnya dari cerita kakekku." Temannya menjawab, "Mungkin itulah cara kisah itu hidup melalui orang-orang yang menjaganya." Cerita tentang Abbas bin Abdul Muthalib pun terus mengalir, berpindah dari lisan ke lisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia dikenang sebagai paman, pelindung, saksi, dan penjaga ingatan. Hubungannya dengan Muhammad menjadi cermin bahwa kebenaran tidak selalu langsung diterima, tetapi ketika ia menetap di hati, ia akan bertahan lebih lama dari usia manusia. Kisah ini masih terbuka untuk dilanjutkan, menuju masa anak-anak Abbas yang tumbuh dewasa, cucu-cucunya yang menyebar ke berbagai wilayah, dan bagaimana nama Muhammad tetap hidup dalam ingatan mereka sebagai sosok yang mereka kenal melalui mata dan hati Abbas bin Abdul Muthalib. Memasuki tahun 652 Masehi, anak-anak Abbas bin Abdul Muthalib mulai berpencar ke berbagai wilayah. Ada yang menetap di Madinah, ada yang kembali ke Mekah, dan ada pula yang ikut dalam perjalanan jauh mengikuti arus perdagangan dan penyebaran ajaran yang pernah dibawa oleh Muhammad. Kemanapun mereka pergi, satu hal selalu mereka bawa, yaitu kisah yang diwariskan oleh Abbas dengan pesan agar tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Di Madinah, pada suatu malam di tahun 654 Masehi, seorang putra Abbas duduk bersama beberapa pemuda. Ia berkata, "Ayahku selalu berkata bahwa Muhammad tidak pernah meminta kami mengingat dirinya, tetapi meminta kami mengingat kebenaran." Seorang pemuda bertanya, "Bagaimana ayahmu memandang perubahan yang terjadi setelah Muhammad wafat?" Ia menjawab, ia berkata bahwa perubahan sejati diuji justru ketika pembawanya telah tiada. Pada tahun 657 Masehi, seorang cucu Abbas melakukan perjalanan ke Mekah. Ia berdiri di dekat Ka'bah, memandangi tempat yang sering diceritakan kakeknya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Disinilah semuanya bermula." Seorang lelaki tua mendekatinya dan berkata, "Apakah engkau dari keluarga Abbas?" Ia menjawab, "Benar." Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Aku pernah melihat kakekmu berdiri di sini, membela Muhammad ketika banyak orang memusuhinya. Ia tidak berteriak, tetapi semua orang tahu di mana ia berdiri." Tahun demi tahun berlalu, dan cerita itu semakin matang. Pada tahun 660 Masehi, anak-anak Abbas mulai menyadari bahwa kisah yang mereka simpan bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik orang-orang yang ingin belajar tentang kesetiaan dan keberanian yang tumbuh perlahan. Dalam satu pertemuan keluarga, seorang dari mereka berkata,
Jika kita berhenti menceritakan kisah ini, maka kita kehilangan arah. Yang lain menjawab, selama kita jujur dalam menyampaikannya, kisah ini akan tetap hidup. Pada tahun 665 Masehi, seorang cucu perempuan Abbas berkata kepada anaknya, 605 Masehi, kakek buyutmu pernah berkata bahwa ia melihat Muhammad tersenyum bahkan di saat paling sulit. Anaknya bertanya, mengapa ia bisa tersenyum? Ia menjawab, karena ia percaya bahwa apa yang ia bawa lebih besar dari dirinya sendiri. Kisah itu terus mengalir seiring waktu. Pada tahun 670 Masehi, orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan Abbas pun mulai menceritakan kembali pengalamannya. Mereka berkata bahwa Abbas adalah saksi yang jujur, orang yang berdiri cukup dekat untuk melihat, tetapi cukup rendah hati untuk tidak menonjolkan diri. Di sebuah majelis kecil, seorang tua berkata, jika kalian ingin tahu bagaimana Muhammad sebelum dikenal banyak orang, dengarkan cerita tentang Abbas. Seorang pemuda bertanya, mengapa Abbas begitu penting? Orang tua itu menjawab, karena ia melihat perjalanan itu dari awal hingga akhir dengan mata dan hati. Hingga bertahun-tahun kemudian, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad terus hidup, tidak sebagai cerita yang beku, tetapi sebagai alur panjang yang terus ditambah oleh ingatan, percakapan, dan perenungan. Kisah ini masih terbuka, masih dapat dilanjutkan ke masa-masa yang lebih jauh ketika generasi baru membaca, mendengar, dan menemukan makna baru dari hubungan seorang paman dan keponakan yang mengubah arah sejarah melalui kesetiaan, kesabaran, dan kejujuran. Memasuki tahun 675 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad telah menjadi cerita yang tidak hanya hidup di dalam keluarga, tetapi juga di tengah masyarakat luas. Orang-orang yang belum pernah bertemu Abbas pun mengenalnya melalui kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Mereka menggambarkan Abbas sebagai seseorang yang menyimpan ingatan paling awal tentang Muhammad, sejak masa sunyi sebelum perubahan besar itu terjadi. Pada suatu sore di tahun 677 Masehi, di sebuah rumah sederhana di Madinah, beberapa orang duduk melingkar. Seorang lelaki paruh baya berkata, aku mendengar kisah Abbas dari ayahku, dan ayahku mendengarnya langsung dari Abbas sendiri. Seorang pemuda menyela, apa yang paling sering diceritakan Abbas? Lelaki itu menjawab, bahwa Muhammad adalah orang yang sama, sebelum dan sesudah dikenal. Tidak berubah oleh pujian dan tidak goyah oleh penolakan. Di tahun yang sama, seorang cucu jauh Abbas yang tinggal di Mekah menceritakan kembali kisah lama kepada anak-anaknya. Ia berkata, kakek buyut kita pernah berdiri di antara orang-orang yang marah, bukan untuk melawan mereka, tetapi untuk melindungi satu orang yang membawa kebenaran. Salah seorang anak bertanya, apakah ia tidak takut? Ia menjawab, ia takut seperti manusia lain, tetapi ia memilih tidak membiarkan rasa takut menentukan sikapnya. Waktu terus berjalan. Pada tahun 680 Masehi, generasi baru mulai menafsirkan kisah Abbas dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka melihat bahwa perjalanan iman Abbas bukan perjalanan yang singkat. Dalam sebuah percakapan, seorang pemuda berkata, aku merasa dekat dengan Abbas karena ia tidak langsung yakin, tetapi ia jujur pada hatinya. Temannya menjawab, mungkin itulah sebabnya kisahnya terasa nyata. Di sebuah pasar pada tahun 683 Masehi, seorang pedagang tua berkata kepada rekan-rekannya, Abbas adalah saksi yang tidak mencari sorotan. Ia tidak memimpin, tetapi ia menguatkan. Seseorang bertanya, mengapa orang masih membicarakannya setelah sekian lama? Pedagang itu menjawab, karena ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa setelahnya.
Pada tahun 685 Masehi, seorang perempuan dari keturunan Abbas menulis catatan untuk anak-anaknya. Ia berkata, "Kita tidak mewarisi wajah Muhammad, tetapi kita mewarisi cerita tentang kejujurannya melalui Abbas." Anaknya bertanya, "Apakah cerita itu akan bertahan?" Ia menjawab, "Selama ada yang menyampaikannya dengan hati yang jujur." Tahun 690 Masehi membawa generasi yang lebih jauh dari masa hidup Abbas, tetapi anehnya kisah itu tidak memudar. Di sebuah majelis kecil, seorang tua berkata, "Aku tidak hidup di masa Abbas, tetapi aku merasa seolah mengenalnya." Seorang pemuda bertanya, "Bagaimana mungkin?" Ia menjawab, "Karena kisah yang jujur membuat orang yang telah tiada tetap hidup." Hingga akhir abad ke-7 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad terus mengalir seperti sungai panjang. Tidak selalu deras, kadang tenang, tetapi tidak pernah kering. Kisah itu menjadi pengingat bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai oleh orang yang paling cepat percaya, tetapi sering oleh mereka yang setia, menemani, melindungi, dan akhirnya berdiri dengan keyakinan yang utuh. Cerita ini masih terbuka untuk dilanjutkan lebih jauh menuju masa ketika kisah Abbas menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang hidup berabad-abad setelahnya, yang mungkin tidak lagi mengenal Mekah dan Madinah seperti dahulu, tetapi tetap mencari makna dari kesetiaan, kesabaran, dan perjalanan iman yang bertumbuh perlahan. Selama kisah ini terus diceritakan, selama ada yang duduk dan bertanya, serta ada yang menjawab dengan jujur, maka perjalanan Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad tidak akan pernah benar-benar berakhir. Memasuki tahun 700 Masehi, jarak waktu antara generasi baru dengan masa hidup Abbas bin Abdul Muthalib semakin jauh. Namun anehnya, nama Abbas justru semakin sering disebut ketika orang-orang ingin memahami bagaimana Muhammad dikenal sebelum perubahan besar itu terjadi. Di banyak tempat, orang berkata bahwa jika ingin mengetahui awal mula perjalanan itu, maka dengarkan kisah seorang paman yang menyaksikannya dari jarak paling dekat. Di sebuah rumah di Madinah, pada tahun 702 Masehi, seorang lelaki tua duduk bersama cucunya. Ia berkata, "Perlahan, kakekku mendengar langsung dari ayahnya, dan ayahnya mendengar dari Abbas. Rantai cerita ini panjang, tetapi isinya tetap sama." Cucunya bertanya, "Apa yang tidak pernah berubah dari cerita itu?" Ia menjawab, "Kejujuran Muhammad dan kesetiaan Abbas." Pada tahun 705 Masehi, di Mekah, seorang pendatang bertanya kepada penduduk setempat, "Apakah benar Abbas pernah menyembunyikan keyakinannya?" Seorang lelaki menjawab, "Ia menyembunyikannya bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin melindungi. Ada perbedaan besar di antara keduanya." Pendatang itu terdiam, lalu berkata, "Aku baru memahami bahwa iman tidak selalu tampak di permukaan." Waktu terus bergerak. Pada tahun 710 Masehi, kisah Abbas mulai diceritakan bukan hanya sebagai bagian dari sejarah keluarga, tetapi sebagai pelajaran hidup. Di sebuah pertemuan kecil, seorang pemuda berkata, "Aku belajar dari Abbas bahwa tidak semua orang melangkah dengan kecepatan yang sama." Temannya menjawab, "Dan itu tidak membuat langkah mereka kurang berarti." Pada tahun 715 Masehi, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Abbas melihat Muhammad sebagai keponakan sebelum melihatnya sebagai pembawa perubahan. Itulah yang membuat kesaksiannya kuat." Seorang murid bertanya, "Mengapa itu penting?" Guru itu menjawab, "Karena ia mengenalnya sebagai manusia, bukan sebagai cerita." Di sebuah pasar pada tahun 720 Masehi, dua orang pedagang berbincang. Salah satunya berkata, "Aku sering berpikir, bagaimana rasanya hidup di masa Abbas?" Yang lain menjawab, "Mungkin tidak mudah."
Ia harus memilih antara kenyamanan dan kebenaran. Pedagang pertama mengangguk dan berkata, dan ia memilih dengan caranya sendiri. Pada tahun 725 Masehi, seorang perempuan tua dari keturunan Abbas berkata kepada anak-anak di sekitarnya, "Jangan kalian kira kakek buyut kita selalu kuat. Ia pernah bimbang, pernah takut, tetapi ia tidak pernah mengkhianati nuraninya." Seorang anak bertanya, "Apakah itu cukup?" Perempuan itu menjawab, "Itu lebih dari cukup." Seiring mendekati pertengahan abad ke-8 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad semakin menyatu dengan ingatan banyak orang. Mereka tidak lagi membedakan mana cerita keluarga dan mana cerita umat. Semuanya menjadi satu alur panjang tentang bagaimana sebuah perubahan dijaga oleh orang-orang yang mungkin tidak selalu berada di barisan terdepan. Pada tahun 730 Masehi, seorang penutur cerita berkata di hadapan pendengarnya, "Jika bukan karena Abbas, banyak orang tidak akan tahu bagaimana Muhammad di masa kecilnya, bagaimana ia berbicara dengan lembut, dan bagaimana ia berjalan dengan rendah hati." Seorang pendengar berkata, "Maka Abbas adalah penjaga awal cerita itu." Penutur itu menjawab, "Benar, dan penjaga cerita sama pentingnya dengan pembawa cerita." Hingga tahun 740 Masehi, kisah ini masih terus disampaikan, masih terus bertambah makna. Setiap generasi menemukan cerminnya sendiri dalam perjalanan Abbas. Ada yang melihat kesabaran, ada yang melihat keberanian yang tenang, ada pula yang melihat bahwa iman bisa tumbuh perlahan tetapi berakar kuat. Dan selama masih ada orang yang duduk, mendengar, bertanya, lalu merenung, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus berjalan, melampaui waktu, melampaui jarak, sebagai alur panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Memasuki tahun 750 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah menempuh perjalanan yang jauh dari masa hidupnya. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai seorang individu, melainkan sebagai bagian dari ingatan panjang tentang bagaimana Muhammad dikenal sebelum dunia berubah. Di banyak tempat, orang-orang menyadari bahwa kisah Abbas bukan kisah tentang kecepatan menerima, melainkan tentang keteguhan menjaga. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Madinah pada tahun 753 Masehi, seorang lelaki dewasa duduk bersama ayahnya yang telah lanjut usia. Lelaki itu berkata, "Ayah, mengapa kakek selalu menceritakan Abbas ketika membicarakan Muhammad?" Ayahnya menjawab perlahan, "Karena Abbas melihatnya bukan dari kejauhan, tetapi dari kehidupan sehari-hari. Ia tahu bagaimana Muhammad diam, bagaimana ia tersenyum, dan bagaimana ia bersabar ketika tidak dipahami." Pada tahun 758 Masehi, seorang penutur kisah di Mekah mengumpulkan anak-anak di sekitar Ka'bah. Ia berkata, "Di tempat inilah Abbas sering berdiri, memperhatikan keponakannya tanpa banyak." Seorang anak bertanya, mengapa ia tidak langsung mengikuti apa yang dibawa Muhammad? Penutur itu tersenyum dan menjawab, "Karena hatinya sedang berjalan. Tidak semua orang sampai di tujuan dengan langkah yang sama." Tahun 760 Masehi, kisah Abbas mulai dipahami sebagai cermin bagi banyak orang yang merasa terlambat atau ragu. Dalam sebuah percakapan, seorang pemuda berkata kepada temannya, "Aku sering merasa tertinggal dalam keyakinan." Temannya menjawab, "Lihatlah Abbas, ia terlambat menurut sebagian orang, tetapi ia jujur terhadap dirinya sendiri." Pada tahun 765 Masehi, seorang perempuan tua berkata kepada cucunya, "Kakek buyut kita tidak pernah membanggakan dirinya. Ia hanya berkata bahwa ia berusaha tidak meninggalkan kebenaran sendirian." Cucunya bertanya, "Apakah itu cukup?" Perempuan itu menjawab, "Kesetiaan yang sunyi sering lebih berat dari keberanian yang terlihat."
waktu terus mengalir. Pada tahun 770 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad telah menjadi bagian dari percakapan lintas generasi. Orang-orang mulai menyadari bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh orang yang berbicara paling lantang, tetapi juga oleh mereka yang bertahan di sisi kebenaran ketika keadaan belum jelas. Di sebuah pertemuan kecil, seorang lelaki berkata, "Abbas mengajarkan kita bahwa melindungi bisa menjadi bentuk keyakinan." Yang lain menjawab, "Dan keyakinan tidak selalu dimulai dengan kata-kata." Pada tahun 775 Masehi, seorang pengelana menulis dalam catatannya, "Aku mendengar kisah Abbas di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah." Kisah itu telah berjalan lebih jauh dari kaki-kaki yang membawanya. Ia berbincang dengan seorang penduduk setempat dan bertanya, "Mengapa kisah ini masih diceritakan?" Penduduk itu menjawab, "Karena banyak orang menemukan diri mereka di dalam perjalanan Abbas." Menjelang akhir abad ke-8 Masehi, kisah ini tidak lagi hanya tentang masa lalu, tetapi tentang cara memandang hidup. Abbas dikenang sebagai orang yang mengajarkan bahwa kebenaran bisa dijaga, bahkan sebelum ia sepenuhnya dipeluk, dan bahwa hubungan manusia sering menjadi jalan menuju keyakinan yang lebih dalam. Dan selama manusia masih mencari makna dari kesetiaan, keraguan, keberanian yang tenang, serta perjalanan hati yang tidak selalu lurus, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus diceritakan, terus berkembang, dan terus menemukan pendengarnya di setiap zaman yang datang setelahnya. Memasuki tahun 780 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah menyeberangi batas waktu yang jauh dari masa hidupnya. Orang-orang yang menyebut namanya tidak lagi mengingat wajahnya secara jelas, tetapi mereka mengingat sikapnya. Di banyak percakapan, Abbas disebut sebagai contoh bahwa kedekatan hati sering mendahului keyakinan yang diucapkan dengan lisan. Di sebuah desa kecil di wilayah Hijaz pada tahun 782 Masehi, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon kurma bersama beberapa pemuda. Ia berkata, "Aku tidak pernah bertemu Abbas, tetapi ayahku mendengar kisahnya dari orang yang pernah duduk bersamanya." Seorang pemuda bertanya, "Apa yang membuat kisahnya bertahan begitu lama?" Lelaki tua itu menjawab, "Karena ia tidak berpura-pura sempurna. Ia manusia yang berpikir, ragu, lalu bertahan." Pada tahun 785 Masehi, seorang pengelana dari wilayah jauh singgah di Mekah. Ia mendengar seorang penutur cerita berkata, "Abbas adalah orang yang mengenal Muhammad ketika ia belum dikenal siapapun." Pengelana itu mendekat dan bertanya, "Apakah itu yang membuat kesaksiannya dipercaya?" Penutur itu menjawab, "Ya, karena ia tidak mengenalnya sebagai simbol, tetapi sebagai keponakan yang tumbuh di hadapannya." Tahun 790 Masehi, generasi yang lebih muda mulai membandingkan kisah Abbas dengan kehidupan mereka sendiri. Dalam sebuah percakapan malam, seorang pemuda berkata kepada temannya, "Aku sering merasa terlambat memahami kebenaran." Temannya menjawab, "Abbas juga berjalan pelan, tetapi ia tidak pernah berpaling." Pemuda itu terdiam lama, lalu berkata, "Mungkin yang penting bukan seberapa cepat, tetapi kemana kita akhirnya berdiri." Pada tahun 795 Masehi, seorang perempuan dari keturunan Abbas menceritakan kisah lama kepada anak-anaknya. Ia berkata, "Nenek moyang kita pernah berkata bahwa ia melindungi Muhammad, bahkan ketika ia belum sepenuhnya memahami jalan yang dibawanya." Seorang anak bertanya, "Mengapa ia tetap melindunginya?" Ia menjawab, "Karena hatinya mengenali kebenaran sebelum pikirannya mampu menjelaskannya." Waktu terus bergerak. Pada tahun 800 Masehi, kisah Abbas telah menjadi bagian dari pelajaran kehidupan yang disampaikan tanpa paksaan. Orang-orang mulai melihat bahwa perjalanan iman tidak selalu berupa lompatan besar, tetapi sering berupa langkah kecil yang konsisten.
Di sebuah majelis sederhana, seorang lelaki berkata, "Jika bukan karena Abbas, kita mungkin tidak tahu bagaimana Muhammad bersikap di rumah, di pasar, dan di tengah keluarga." Yang lain menjawab, "Maka Abbas menjaga sisi manusia dari kisah itu." Pada tahun 805 Masehi, seorang pemuda menulis dalam catatan pribadinya, "Aku menemukan diriku dalam kisah Abbas. Aku tidak selalu berani berbicara, tetapi aku ingin setia pada apa yang aku yakini benar." Ia menunjukkan catatan itu kepada temannya dan bertanya, "Apakah itu cukup?" Temannya menjawab, "Jika kesetiaanmu tulus, itu sudah menjadi awal yang kuat." Menjelang pertengahan abad ke-9 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad telah menjadi alur panjang yang tidak terikat pada satu tempat atau satu keluarga. Ia hidup dalam percakapan, dalam renungan, dan dalam pilihan-pilihan kecil manusia yang mencoba meneladani kesetiaan yang tenang. Orang-orang berkata bahwa kisah ini tidak mengajarkan bagaimana menjadi sempurna, tetapi bagaimana tetap jujur dalam perjalanan. Abbas dikenang bukan karena ia selalu yakin sejak awal, tetapi karena ia tidak pernah meninggalkan kebenaran sendirian. Dan selama masih ada manusia yang bertanya tentang makna kesetiaan, tentang perjalanan hati yang bertahap, dan tentang keberanian yang tidak selalu tampak di permukaan, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus mengalir, melintasi waktu, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah benar-benar mencapai akhir. Memasuki tahun 810 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah menjadi bagian dari ingatan lintas wilayah. Tidak hanya di Mekah dan Madinah, tetapi juga di tempat-tempat yang jauh, orang-orang mulai mengenal nama Abbas sebagai sosok yang menyimpan potongan awal kehidupan Muhammad. Kisah itu tidak selalu disampaikan dengan kata-kata yang sama, tetapi maknanya tetap serupa, tentang kesetiaan yang tumbuh perlahan dan keberanian yang tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka. Di sebuah kota kecil, pada tahun 812 Masehi, seorang lelaki tua berbincang dengan murid-muridnya. Ia berkata, Abbas mengenal Muhammad ketika ia masih berjalan di pasar, membantu keluarga, dan menahan diri dari kebiasaan buruk masyarakatnya. Seorang murid bertanya, apakah itu yang membuat Abbas yakin pada akhirnya? Lelaki tua itu menjawab, ya, karena ia melihat kesesuaian antara kata dan perbuatan jauh sebelum orang lain menyadarinya. Pada tahun 815 Masehi, seorang pengelana singgah di sebuah rumah dan mendengar kisah Abbas diceritakan kembali. Ia berkata kepada tuan rumah, aku mendengar kisah ini di tempat lain dengan nada yang sama. Tuan rumah menjawab, karena kisah ini dijaga dengan kejujuran. Abbas pernah berkata bahwa kebenaran tidak perlu dihias, waktu terus mengalir. Pada tahun 820 Masehi, generasi baru mulai menanyakan peran orang-orang di sekitar Muhammad, bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tetapi tentang mengapa mereka memilih bertahan. Dalam sebuah percakapan, seorang pemuda berkata, mengapa Abbas tidak pergi menjauh ketika tekanan semakin besar? Temannya menjawab, karena ia merasa bahwa meninggalkan orang yang benar sama beratnya dengan menentangnya. Pada tahun 825 Masehi, seorang perempuan tua menceritakan kisah Abbas kepada anak-anak yang duduk mengelilinginya. Ia berkata, Abbas pernah berkata bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang selamat sendirian ketika orang yang ia cintai disakiti. Seorang anak bertanya, apakah itu sulit? Ia menjawab, itu sangat sulit, tetapi itulah yang membuatnya berarti. Memasuki tahun 830 Masehi, kisah Abbas semakin dipahami sebagai bagian dari pelajaran tentang hubungan manusia. Orang-orang melihat bahwa kedekatan keluarga tidak selalu menjamin kesamaan jalan, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pengertian yang lebih dalam. Abbas sering disebut sebagai contoh bagaimana kasih dapat membuka pintu keyakinan. Di sebuah majelis kecil, seorang lelaki berkata, Abbas melindungi Muhammad bukan karena ia ingin dikenang, tetapi karena ia tidak sanggup melihat ketidakadilan.
Yang lain menjawab, dan dari situlah keyakinannya tumbuh. Pada tahun 835 Masehi, seorang pemuda menulis dalam catatan perjalanannya, "Aku belajar dari kisah Abbas bahwa keraguan tidak selalu berlawanan dengan iman. Kadang ia adalah jalannya." Ia menunjukkan catatan itu kepada seorang sahabat dan berkata, "Apakah menurutmu ini salah?" Sahabatnya menjawab, "Tidak, selama keraguan itu membawamu lebih dekat pada kebenaran." Menjelang akhir paruh pertama abad ke-9 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad telah menjadi cerita yang hidup di antara manusia, bukan sebagai kisah masa lalu yang beku, tetapi sebagai alur panjang yang terus memberi cermin bagi perjalanan setiap orang. Abbas dikenang sebagai orang yang berdiri cukup dekat untuk melihat dengan jelas, cukup sabar untuk menunggu, dan cukup berani untuk bertahan. Dan selama manusia masih bertanya tentang makna kesetiaan, tentang keberanian yang tidak selalu terlihat, serta tentang perjalanan hati yang tidak selalu lurus, tetapi jujur, maka kisah ini akan terus mengalir, menunggu untuk disambung kembali, ditambahkan, dan direnungkan oleh generasi yang datang setelahnya. Memasuki tahun 840 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah memasuki fase yang lebih tenang, tetapi lebih dalam. Ia tidak lagi hanya diceritakan sebagai bagian dari sejarah keluarga, melainkan sebagai contoh perjalanan batin manusia yang tidak tergesa. Orang-orang yang mendengar kisahnya mulai melihat bahwa waktu tidak selalu menghapus makna, justru sering mempertegasnya. Di sebuah rumah sederhana pada tahun 842 Masehi, seorang lelaki berusia lanjut berbincang dengan anaknya. Ia berkata, "Ayahku selalu berkata bahwa Abbas mengajarkan satu hal penting, yaitu jangan meninggalkan orang yang jujur hanya karena kebenaran belum tampak menang." Anaknya bertanya, apakah itu sebabnya ia tetap melindungi Muhammad sejak awal? Ia menjawab, ya, karena ia mengenali kejujuran sebelum dunia mengenali kebenaran. Pada tahun 845 Masehi, seorang pengajar berkata kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin memahami bagaimana Muhammad hidup di tengah keluarga, dengarkan kisah Abbas. Ia melihatnya bangun pagi, berdagang, berbicara dengan anak-anak, dan menahan amarahnya." Seorang murid bertanya, apakah Abbas pernah menceritakan kesalahan Muhammad? Pengajar itu menjawab, ia berkata bahwa yang paling mengesankannya adalah usaha Muhammad menjaga dirinya, bukan kesempurnaannya. Tahun 850 Masehi membawa generasi yang semakin jauh dari masa awal. Namun, di sebuah pertemuan kecil, seorang pemuda berkata, "Aku merasa kisah Abbas semakin relevan sekarang." Temannya bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena banyak dari kita hidup di antara keyakinan dan keraguan, seperti yang ia alami." Pada tahun 855 Masehi, seorang perempuan tua duduk bersama cucunya. Ia berkata, Abbas pernah berkata bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang diam ketika kebenaran disakiti. Cucunya bertanya, apakah ia selalu yakin? Ia menjawab, tidak, tetapi ia selalu peduli. Waktu terus mengalir. Pada tahun 860 Masehi, kisah Abbas mulai digunakan sebagai pengingat bahwa perubahan besar sering disokong oleh orang-orang yang tidak terlihat. Dalam sebuah percakapan, seorang lelaki berkata, tanpa Abbas, tekanan terhadap Muhammad akan jauh lebih berat. Yang lain menjawab, dan tanpa Muhammad, kesetiaan Abbas mungkin tidak pernah diuji. Pada tahun 865 Masehi, seorang penutur cerita berkata di hadapan pendengarnya, Abbas mengajarkan bahwa berdiri di sisi yang benar tidak selalu berarti melangkah ke depan. Kadang berarti tetap berdiri ketika orang lain pergi. Seorang pendengar berkata,
Itu terdengar lebih sulit. Penutur itu menjawab, karena memang demikian. Memasuki tahun 870 Masehi, kisah ini telah menjadi bagian dari perenungan banyak orang. Mereka tidak lagi bertanya kapan Abbas mulai yakin, tetapi bagaimana ia bertahan selama proses itu. Dalam sebuah majelis kecil, seorang pemuda berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang yang paling cepat percaya. Aku ingin menjadi orang yang setia." Yang lain menjawab, Abbas akan memahami perasaan itu. Pada tahun 875 Masehi, seorang penulis mencatat, kisah Abbas bin Abdul Muthalib bukan tentang langkah awal, tetapi tentang tidak berbelok ketika jalan menjadi sulit. Ia membaca catatan itu kepada sahabatnya dan bertanya, apakah ini cara yang adil menggambarkannya? Sahabatnya menjawab, ya, karena ia dikenal dari keteguhannya, bukan dari keraguannya. Menjelang akhir abad ke-9 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad telah menjadi alur panjang yang mengajarkan bahwa iman dan kesetiaan adalah perjalanan yang saling menyertai. Abbas dikenang sebagai orang yang tidak pernah meninggalkan kebenaran sendirian, bahkan ketika ia sendiri masih mencari bentuk keyakinannya. Dan selama manusia masih bertanya tentang bagaimana bertahan di sisi yang benar tanpa kehilangan kemanusiaan, selama itu pula kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus diceritakan, terus direnungkan, dan terus dilanjutkan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Memasuki tahun 880 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah menjadi bagian dari ingatan yang diwariskan dengan cara yang semakin halus. Orang-orang tidak lagi hanya menceritakan peristiwa, tetapi juga menyampaikan perasaan yang menyertai peristiwa itu. Mereka berbicara tentang ketegangan di Mekah, tentang malam-malam sunyi di Madinah, dan tentang bagaimana seorang paman memilih untuk tetap berdiri di sisi keponakannya ketika dunia seolah bergerak berlawanan arah. Di sebuah rumah kecil pada tahun 882 Masehi, seorang lelaki berusia setengah baya berbicara kepada putrinya. Ia berkata, "Nenek moyang kita selalu menekankan satu hal tentang Abbas, bahwa ia tidak pernah menggunakan hubungan keluarga untuk keuntungan pribadi." Putrinya bertanya, "Lalu mengapa ia tetap melindungi Muhammad?" Ia menjawab, "Karena baginya, melindungi orang yang jujur adalah kewajiban nurani, bukan kepentingan." Pada tahun 885 Masehi, seorang pengelana yang datang dari wilayah jauh duduk bersama penduduk setempat. Ia berkata, "Aku mendengar kisah Abbas di tempat yang sangat jauh dari sini, tetapi nadanya sama." Penduduk itu bertanya, "Apa yang mereka katakan di sana?" Pengelana itu menjawab bahwa Abbas adalah orang yang melihat Muhammad sebagai manusia terlebih dahulu, sebelum melihat apapun yang lain. Tahun 890 Masehi, generasi muda mulai menanyakan satu pertanyaan yang berulang. Dalam sebuah percakapan malam, seorang pemuda berkata, "Jika Abbas hidup di zaman kita, apa yang akan ia lakukan?" Temannya menjawab, "Mungkin ia akan melakukan hal yang sama, berdiri di sisi kebenaran tanpa banyak bicara." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Itu terdengar sederhana, tetapi sulit." Pada tahun 895 Masehi, seorang perempuan tua dari garis keturunan Abbas duduk bersama cucu-cucunya. Ia berkata, "Abbas pernah berkata bahwa ia tidak ingin dikenang sebagai orang yang hebat, tetapi sebagai orang yang tidak meninggalkan." Seorang cucu bertanya, "Meninggalkan apa?" Ia menjawab, "Meninggalkan orang yang benar sendirian." Waktu terus berjalan. Pada tahun 900 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad telah menjadi bagian dari renungan yang lebih luas tentang hubungan manusia dan kebenaran. Di sebuah majelis kecil, seorang lelaki berkata, "Kita sering membicarakan orang yang membawa perubahan, tetapi jarang membicarakan orang yang menjaga
pembawa perubahan itu. Yang lain menjawab, dan Abbas adalah contoh paling jelas dari penjaga itu. Pada tahun 905 Masehi, seorang penulis mencatat dalam lembaran panjang, Abbas tidak pernah mengklaim memahami segalanya sejak awal, tetapi ia memahami satu hal, bahwa kejujuran layak dibela, bahkan sebelum ia dipahami sepenuhnya. Ia membacakan tulisannya kepada sahabatnya dan bertanya, apakah ini terlalu memuji? Sahabatnya menjawab, tidak, karena ia dipuji bukan karena kesempurnaan, tetapi karena keteguhan. Memasuki tahun 910 Masehi, kisah ini semakin sering digunakan sebagai cermin. Orang-orang berkata bahwa Abbas mengajarkan bahwa iman tidak selalu datang sebagai keyakinan penuh, tetapi sering hadir sebagai keberpihakan pada apa yang dirasa benar. Dalam sebuah percakapan, seorang pemuda berkata, "Aku belum sepenuhnya yakin, tetapi aku tahu aku tidak ingin berada di sisi yang salah." Temannya menjawab, "Itulah yang Abbas lakukan." Pada tahun 915 Masehi, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kalian kira Abbas tidak berani. Keberaniannya hanya tidak berisik." Seorang murid bertanya, "Apakah keberanian seperti itu cukup?" Guru itu menjawab, "Keberanian seperti itu seringkali yang paling bertahan lama." Menjelang pertengahan abad ke-10 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad telah menjelma menjadi alur panjang tentang manusia, pilihan, dan kesetiaan. Ia tidak lagi terikat oleh waktu atau tempat tertentu, tetapi hidup dalam setiap pertanyaan tentang bagaimana bersikap ketika kebenaran belum sepenuhnya jelas, namun ketidakadilan sudah terasa nyata. Dan selama manusia masih bertanya tentang bagaimana berdiri tanpa harus berteriak, bagaimana setia tanpa harus dipuji, serta bagaimana menjaga kebenaran bahkan ketika belum sepenuhnya memahaminya, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus mengalir, terus bertambah makna, dan terus siap untuk dilanjutkan kembali pada waktu berikutnya. Memasuki tahun 920 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah menjadi semacam penanda bagi banyak orang ketika mereka membicarakan awal perubahan besar itu. Nama Abbas sering muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai orang yang berdiri di dekat panggung kehidupan, menyaksikan, menjaga, dan menimbang dengan hati yang jujur. Orang-orang menyadari bahwa tanpa saksi seperti Abbas, banyak sisi manusiawi dari Muhammad mungkin tidak akan pernah terdengar. Di sebuah kota yang jauh dari Hijaz pada tahun 922 Masehi, seorang lelaki tua duduk bersama murid-muridnya. Ia berkata, "Kisah Abbas mengajarkan kita bahwa mengenal seseorang sejak kecil memberi sudut pandang." Seorang murid bertanya, "Sudut pandang seperti apa?" Lelaki tua itu menjawab, "Sudut pandang yang melihat proses, bukan hanya hasil." Pada tahun 925 Masehi, seorang pengelana menulis dalam catatannya setelah mendengar kisah Abbas di beberapa tempat berbeda. Ia menulis, "Dimanapun aku singgah, orang-orang sepakat bahwa Abbas adalah orang yang tidak tergesa menghakimi, tetapi tidak pernah meninggalkan." Ia menunjukkan catatan itu kepada temannya dan berkata, "Mengapa kisah ini terasa dekat, padahal jaraknya begitu jauh?" Temannya menjawab, "Karena setiap manusia pernah berada di persimpangan seperti Abbas." Tahun 930 Masehi, di sebuah rumah sederhana, seorang ayah berbicara kepada anaknya yang mulai dewasa. Ia berkata, "Jika suatu hari engkau ragu, ingatlah Abbas." Anaknya bertanya, "Apa yang harus kuingat?" Ia menjawab, bahwa ragu tidak selalu berarti menjauh. Kadang ragu justru membuat seseorang bertahan lebih lama. Pada tahun 935 Masehi, seorang perempuan tua dari garis keturunan Abbas berkata,
kepada orang-orang di sekitarnya. Keluarga kami selalu diajari untuk tidak mengubah kisah ini menjadi kisah kepahlawanan yang berlebihan. Seseorang bertanya, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Karena kekuatan Abbas justru terletak pada kesederhanaannya." Waktu terus mengalir. Pada tahun 940 Masehi, kisah Abbas mulai digunakan sebagai contoh dalam perbincangan tentang kesetiaan yang tidak bersyarat. Dalam sebuah majelis kecil, seorang lelaki berkata, "Abbas tidak meminta jaminan masa depan sebelum berdiri di sisi Muhammad." Yang lain menjawab, "Ia hanya melihat kejujuran dan itu cukup baginya untuk bertahan." Pada tahun 945 Masehi, seorang pemuda berkata kepada sahabatnya, "Aku sering merasa tidak seberani orang-orang besar dalam cerita." Sahabatnya menjawab, "Abbas juga bukan orang yang paling berani di mata banyak orang, tetapi ia tidak pergi." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Mungkin itu bentuk keberanian yang lain." Memasuki tahun 950 Masehi, kisah ini semakin sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Orang-orang berkata bahwa Abbas mengajarkan bagaimana tetap manusiawi ketika berada di dekat sesuatu yang besar. Ia tidak kehilangan rasa takutnya, tetapi ia juga tidak membiarkan rasa takut itu menguasainya. Di sebuah pertemuan kecil, seorang penutur kisah berkata, "Abbas pernah berkata bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang berdiri paling depan, tetapi ia juga tidak ingin berdiri paling jauh." Seorang pendengar bertanya, "Di mana ia memilih berdiri?" Penutur itu menjawab, "Di tempat di mana ia masih bisa melindungi." Pada tahun 955 Masehi, seorang penulis menutup catatannya dengan kalimat, "Kisah Abbas bin Abdul Muthalib mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh langkah besar, tetapi juga oleh orang-orang yang menjaga langkah itu agar tidak jatuh." Ia membaca kalimat itu keras-keras dan bertanya kepada temannya, "Apakah ini berlebihan?" Temannya menjawab, "Tidak, karena tanpa penjaga, banyak langkah besar akan terhenti di tengah jalan." Menjelang akhir abad ke-10 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad telah menjadi alur panjang yang tidak pernah benar-benar usai. Ia hidup dalam percakapan ayah dan anak, dalam renungan guru dan murid, serta dalam pilihan-pilihan sunyi manusia ketika harus menentukan di mana mereka akan berdiri. Dan selama masih ada manusia yang bertanya tentang bagaimana setia tanpa harus bersuara keras, bagaimana melindungi tanpa harus memiliki segalanya, serta bagaimana bertahan di sisi kebenaran meski belum sepenuhnya memahami seluruh jalannya, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus mengalir, menunggu untuk dilanjutkan lagi, lapis demi lapis, oleh generasi yang datang setelahnya. Memasuki tahun 960 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib semakin sering dipahami bukan sebagai cerita tentang masa lalu yang jauh, melainkan sebagai cermin bagi pergulatan batin manusia di setiap zaman. Orang-orang mulai menyadari bahwa kisah ini bertahan bukan karena peristiwa besarnya, tetapi karena kejujuran langkah-langkah kecil di dalamnya. Abbas dikenang sebagai orang yang memilih tetap berada di dekat kebenaran, bahkan ketika ia belum sepenuhnya mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Di sebuah kota yang ramai pada tahun 962 Masehi, seorang lelaki paruhbaya berbincang dengan sahabatnya. Ia berkata, "Aku mendengar kisah Abbas dari banyak orang, tetapi selalu ada satu benang yang sama." Sahabatnya bertanya, "Benang apa?" Ia menjawab bahwa Abbas tidak pernah memanfaatkan kedekatannya untuk meninggikan dirinya. Pada tahun 965 Masehi, seorang guru duduk bersama murid-muridnya setelah pelajaran selesai. Ia berkata, "Jika kalian ingin belajar tentang keberanian yang tidak mencolok, pelajarilah Abbas." Seorang murid bertanya, "Mengapa bukan orang lain yang lebih terkenal?"
Guru itu menjawab, karena Abbas berani tetap tinggal ketika banyak orang memilih pergi. Tahun 970 Masehi membawa perbincangan baru di kalangan generasi muda. Dalam sebuah percakapan malam, seorang pemuda berkata, "Aku sering merasa imanku tidak sekuat orang-orang yang selalu yakin." Temannya menjawab, "Abbas juga tidak selalu yakin, tetapi ia selalu setia." Pemuda itu menghela napas dan berkata, "Mendengar itu membuatku merasa tidak sendirian." Pada tahun 975 Masehi, seorang perempuan tua menceritakan kisah Abbas kepada sekelompok anak. Ia berkata, Abbas pernah berkata bahwa ia lebih takut menjadi orang yang diam ketika kebenaran disakiti daripada takut pada ancaman manusia. Seorang anak bertanya, apakah ia tidak takut pada ancaman itu? Ia menjawab, ia takut, tetapi ia tidak membiarkan rasa takutnya menentukan siapa dirinya. Waktu terus bergerak. Pada tahun 980 Masehi, kisah Abbas mulai sering digunakan sebagai contoh dalam percakapan tentang kesabaran. Seorang lelaki berkata, Abbas mengajarkan bahwa menunggu bukan berarti pasrah. Yang lain menjawab, menunggu baginya adalah bentuk penjagaan. Pada tahun 985 Masehi, seorang penulis mencatat dalam lembarannya, kisah Abbas adalah kisah tentang orang yang memilih berdiri cukup dekat untuk melindungi, tetapi cukup rendah hati untuk tidak menonjol. Ia membaca catatan itu kepada sahabatnya dan bertanya, apakah ini terlalu sederhana? Sahabatnya menjawab, justru kesederhanaan itulah yang membuatnya kuat. Memasuki tahun 990 Masehi, kisah ini semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Orang-orang tidak lagi membicarakannya sebagai kisah keluarga tertentu, tetapi sebagai kisah tentang pilihan manusia. Dalam sebuah pertemuan kecil, seorang lelaki berkata, jika Abbas hidup di zaman ini, aku rasa ia akan tetap melakukan hal yang sama. Seseorang bertanya, hal apa? Ia menjawab, tidak meninggalkan kebenaran sendirian. Pada tahun 995 Masehi, seorang ayah berkata kepada anaknya, kelak, engkau akan bertemu masa ketika kebenaran tidak populer. Anaknya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ayah itu menjawab, ingat Abbas, ia tidak bertanya apakah aman, tetapi apakah itu benar. Menjelang pergantian abad, kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad tetap berjalan, tidak dengan suara keras, tetapi dengan langkah yang konsisten. Ia hidup dalam hati orang-orang yang memilih setia, meski ragu, berani meski takut, dan jujur meski jalan terasa panjang. Dan selama manusia masih bergulat dengan pertanyaan tentang di mana harus berdiri ketika keadaan tidak jelas, selama masih ada yang mencari teladan dari orang-orang yang tidak sempurna tetapi tulus, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus mengalir tanpa akhir yang pasti, selalu siap untuk dilanjutkan kembali. Memasuki tahun 1000 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib telah melewati jarak waktu yang sangat jauh dari masa kehidupannya. Namun, justru pada jarak itulah orang-orang mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Kisah itu tidak lagi sekadar catatan tentang masa lalu, melainkan menjadi teman dalam perenungan. Banyak orang berkata bahwa mereka menemukan diri mereka dalam perjalanan Abbas, bukan dalam kepastian, tetapi dalam kesetiaan yang bertahan. Di sebuah kota besar pada tahun 1002 Masehi, seorang lelaki tua berbicara kepada murid-muridnya. Ia berkata, ketika aku seusia kalian, aku mengira orang-orang besar selalu yakin sejak awal. Seorang murid bertanya, lalu apa yang engkau pelajari sekarang? Ia menjawab, bahwa sebagian orang besar justru tumbuh dalam kebimbangan, seperti Abbas. Pada tahun 1005 Masehi, seorang pengelana dari timur dan seorang pengelana dari barat bertemu di sebuah penginapan. Mereka berbincang tentang kisah-kisah lama. Salah satunya berkata, di negeriku, kisah Abbas diceritakan sebagai kisah kesabaran. Yang lain menjawab, di negeriku,
Kisah itu dikenal sebagai kisah keberanian yang tenang. Mereka saling memandang dan tersenyum, lalu berkata, hampir bersamaan, mungkin itu adalah kisah yang sama. Tahun 1010 Masehi, seorang ayah duduk bersama anaknya yang mulai mempertanyakan banyak hal. Anak itu berkata, "Ayah, mengapa Abbas tidak meninggalkan Muhammad ketika tekanan semakin berat?" Ayahnya menjawab, "Karena baginya, meninggalkan orang yang jujur lebih berat daripada menghadapi tekanan itu sendiri." Anak itu terdiam lama, lalu berkata, "Aku ingin bisa seperti itu." Pada tahun 1015 Masehi, seorang perempuan tua menceritakan kisah Abbas kepada sekelompok perempuan muda. Ia berkata, "Abbas mengajarkan bahwa cinta kepada kebenaran sering dimulai dari cinta kepada manusia." Salah seorang perempuan bertanya, "Apakah itu tidak berbahaya?" Ia menjawab, "Semua pilihan yang jujur selalu memiliki risiko." Waktu terus berjalan. Pada tahun 1020 Masehi, kisah Abbas mulai dipahami sebagai bagian dari percakapan tentang tanggung jawab moral. Dalam sebuah diskusi, seorang lelaki berkata, "Abbas tidak pernah berkata bahwa ia paling benar." Yang lain menjawab, "Tetapi ia selalu tahu di mana ia tidak ingin berdiri." Pada tahun 1025 Masehi, seorang penulis mencatat, Abbas bin Abdul Muthalib mengajarkan bahwa keyakinan bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang menemani. Ia membaca tulisannya kepada sahabatnya dan bertanya, "Apakah ini terlalu lembut?" Sahabatnya menjawab, "Tidak, karena dunia sering kekurangan kelembutan yang setia." Memasuki tahun 1030 Masehi, kisah ini semakin sering digunakan untuk menenangkan mereka yang merasa terlambat. Seorang pemuda berkata dalam sebuah percakapan, "Aku merasa aku tidak secepat orang lain dalam memahami." Temannya menjawab, "Abbas juga tidak berlari, ia berjalan, tetapi ia sampai." Pada tahun 1035 Masehi, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Jika kalian hanya mengingat orang yang berdiri paling depan, kalian akan melupakan orang-orang yang menjaga dari samping." Seorang murid bertanya, "Apakah penjaga itu sepenting itu?" Guru itu menjawab, "Tanpa penjaga, barisan depan mudah runtuh." Memasuki tahun 1040 Masehi, kisah Abbas dan Muhammad telah menjadi alur panjang tentang manusia dan pilihan. Orang-orang menyadari bahwa Abbas tidak pernah meminta agar kisahnya disebarkan, tetapi justru karena itulah kisah itu bertahan. Ia hidup dalam keheningan, dalam tindakan kecil, dan dalam keberanian untuk tidak pergi. Di sebuah percakapan malam, seorang lelaki berkata, "Aku merasa kisah Abbas tidak pernah selesai." Yang lain menjawab, "Karena setiap zaman menambahkan pertanyaannya sendiri." Menjelang pertengahan milenium pertama, setelah masa Abbas, kisah ini tetap berjalan, tidak sebagai cerita yang kaku, tetapi sebagai aliran yang mengikuti kehidupan manusia. Ia hadir ketika seseorang ragu tetapi memilih bertahan, ketika seseorang takut tetapi tidak meninggalkan, dan ketika seseorang belum yakin sepenuhnya tetapi menolak berpihak pada ketidakadilan. Dan selama manusia masih hidup di antara keyakinan dan pertanyaan, selama masih ada yang memilih setia meski pelan, maka kisah Abbas bin Abdul Muthalib dan Muhammad akan terus mengalir, terus bertambah makna, dan selalu siap untuk dilanjutkan lagi, lapis demi lapis, oleh siapapun yang mau mendengarkan dengan hati terbuka. Waktu terus bergerak melewati abad demi abad. Memasuki tahun 1500 Masehi, kisah Abbas bin Abdul Muthalib masih hidup dalam ingatan orang-orang yang tidak pernah mengenal wajahnya, tetapi mengenal jejak sikapnya. Nama Abbas disebut bukan dengan suara lantang, melainkan dengan nada tenang,
seolah orang-orang yang menyebutnya tahu bahwa kisah ini tidak menuntut sorak, hanya kejujuran dalam mendengarkan. Di sebuah kota yang menjadi persinggahan para pedagang pada tahun 1502 Masehi, dua orang lelaki duduk berbincang setelah matahari terbenam. Salah satu dari mereka berkata, "Aku mendengar kisah Abbas dari guruku. Ia berkata bahwa Abbas adalah orang yang paling lama diam, tetapi paling lama bertahan." Yang lain bertanya, "Mengapa diamnya begitu penting?" Ia menjawab, "Karena diamnya bukan ketakutan, melainkan penahanan diri agar tidak berbicara sebelum hatinya mantap." Pada tahun 1555 Masehi, seorang ayah berjalan bersama anaknya di sebuah jalan kecil. Anak itu bertanya, "Ayah, apakah Abbas pernah marah kepada Muhammad?" Ayahnya menjawab, "Ia pernah khawatir, pernah takut, tetapi tidak pernah marah. Ia lebih memilih menjaga daripada menghakimi." Anak itu berpikir sejenak lalu berkata, "Itu sulit." Ayahnya mengangguk dan menjawab, "Justru karena sulit, kisah itu bertahan." Tahun 1060 Masehi membawa cerita ini ke tempat-tempat yang semakin jauh. Di sebuah rumah pengajaran, seorang pengajar berkata kepada murid-muridnya, "Kisah Abbas mengingatkan kita bahwa iman tidak selalu datang sebagai cahaya yang tiba-tiba. Kadang ia datang sebagai pelita kecil yang dijaga dari angin." Seorang murid bertanya, "Apakah pelita kecil itu cukup?" Pengajar itu menjawab, "Jika dijaga dengan setia, ia cukup untuk menuntun langkah." Pada tahun 1065 Masehi, seorang perempuan tua menceritakan kisah lama kepada cucunya. Ia berkata, "Abbas pernah berkata bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang meninggalkan medan hanya karena belum memahami seluruh peta." Cucunya bertanya, "Apakah ia akhirnya memahami semuanya?" Ia tersenyum dan menjawab, "Tidak semua, tetapi ia memahami cukup banyak untuk tetap setia." Waktu berlalu tanpa tergesa. Pada tahun 1700 Masehi, kisah Abbas sering muncul dalam perbincangan tentang tanggung jawab pribadi.